petani yang hilang kampak nih bukannya terima kasih, pura-pura baik ya, padahal kamu nyuri kampak kan. Cemberut balasannya, sambil di hatinya ngomong, tumben ngirim jagung rebus supaya nggak ketahuan ya kamu nyuri kampak. Tidak dapat terima kasih, tidak membuat putus asa tetangganya. Kemudian panen kacang minggu depannya dia ngirim kacang rebus. Dan petani yang buruk sangka hilang kapak nih nggak terima kasih juga abang. Tumben ngirim kacang rebus supaya nggak ketahuan kan? Nggak pernah terima kasih. Sampai suatu saat petani ini tidak ada panen lagi, maka tidak ngirim hadiah. Tuh kan sekarang nggak datang, ketahuan. Dia takut nyuri kampak ketahuan. Hari Jumat kemudian petani ini beberes lumbung padi yang hilang kampak. Alangkah kagetnya, kampak dia tertinggal di bawah karung yang berisi beras. Masya Allah, kenapa saya buruk sangka sehingga dia menjauh? Ngirim jagung saya tidak terima kasih, ngirim kacang tidak terima kasih, padahal dia benar-benar baik, tidak nyuri kampak. Ini kampak ada di lumbung, tapi sudah terlambat, dia sudah kadung buruk sangka. Tuh, tapi kalau orang baik sangka enak. Assalamualaikum, diem nggak dijawab, oh mungkin lagi sakit gigi. Betul. Jadi yang pertama harus buruk. Yang pertama harus baik sangka. Kebalik Ustaz Pak. Tipe orang menghadapi masalah nih begini nih. Ada wortel, ada kayak telur, ada kayak kopi. Seorang anak muda datang ke ayahnya. Ya, saya ini banyak masalah. Di kampus belum selesai masalah ini. Masalah ini belum selesai, terus banyak banget masalah. Saya mau udah capek ya, udah bosen, udah lelah dengan masalah ini. Apa kata ayahnya? Ayo nak ikut ke dapur. Ada apa ya? Kita lihat saja. Diambillah wortel oleh ayahnya, telur dan serbuk kopi. Dimasaklah air di atas panci 3. 1, 2, 3. Begitu airnya mendidih, wortel dimasukkan panci pertama, telur dimasukkan panci kedua, dan serbuk kopi dimasukkan panci ketiga. 20 menit sambil ngobrol, anaknya bingung apa yang dilakukan ayahnya. 20 menit kemudian air mendidih dan diangkatlah, dimatikan kompor. Wortel diangkat, telur diangkat, air kopi diambil dalam gelas. Nah, kamu lihat, 20 menit mengalami masa perebusan yang sama. Wortel asalnya yang lembek, lentur, kemudian menjadi keras dan kaku. Telur yang asalnya cair menjadi keras, dan air kopi yang asalnya hanya serbuk 1 sendok bisa merubah 1 panci air menjadi kopi yang lezat. Maksudnya apa ya? Itulah tipe orang menghadapi masalah, anakku. Ada yang tadinya jiwanya lembut, begitu ada hantaman masalah berubah menjadi orang yang kaku, yang putus asa, yang gampang patah dan gampang menyerah. Itulah jiwamu seperti wortel. Dan ada yang tadinya lembut, bahkan mencairkan suasana, periang, penggembira, begitu ada masalah dia berubah menjadi kaku, sekeras hatinya seperti telur ini. Dan ada orang yang justru dengan rebusan yang sama, malah dia mempengaruhi 1 air panci itu berubah menjadi kopi yang lezat. Terserah pilihanmu nak. Mau jadi wortel yang putus asa, mau jadi telur yang keras hati, atau kamu mau menjadi kopi yang merubah suasana menjadi harum dan lezat justru karena tempaan masalah. Ini wortel apa telur nih? Hah? Tik. Hah? Oh benar. Pak, boleh ke tengah dulu Pak, silakan Pak. Yang di belakang boleh maju dulu Pak, ke tengah Pak. Pak, ya. Sini aja Pak. Isi aja.
Ini Kalau pengen jadi kopi maju sini, kecuali yang telur dan wortel nggak apa-apa. kalau boleh Pak lebih dari ini Pak, tiang yang ini Pak. Silakan. Ya, Ustaz. Jadi kira-kira ibu-ibu pengen jadi apa? Pengen jadi wortel. Tukang masak ibu-ibu nih ya. Satu, harus berbaik sangka. Tapi ada juga tipe yang lain nih, supaya melengkapi teman-teman dalam menghadapi masalah. Ada tipe kayu rapuh, ada tipe lempengan besi, ada tipe kapas, ada tipe bola pingpong. Ini lebih hebat lagi nih orang menghadapi masalah. Gimana yang kayu rapuh? Mudah patah. Ada masalah sedikit, capek, udah bosen, lelah. Kalau sudah pikirannya begini, dengerin lagunya juga yang capek-capek. Sendiri lagi, sepi, sedih. Itu kayu rapuh, patah. Tapi ada yang lebih kuat, kayak besi lempengan. Memang tahan awal-awal nih Ustaz Fuad, tapi lama-lama pipih juga nih. Lama-lama bengkok juga. Cuman agak lama kadarnya. Yang lebih hebat ada yang kayak kapas. Dia dekok dulu, tapi sementara. Coba Anda pegang kapas ya. Kalau kapas dekokin sama Anda, itu kapas membentuk seperti telunjuk jari Anda, ikut dekok. Begitu telunjuk Anda cabut, dia sehat lagi, beres lagi. Ada tuh yang begitu. Ada masalah, tapi nggak berapa lama, bangkit lagi, bangkit lagi. Nah yang hebat bola pingpong. Bola pingpong itu kalau Anda semakin tekan, dia semakin tinggi melambungnya. Semakin Anda tekan, dia. Nah inilah yang hebat. Ada tidak yang seperti bola pingpong? Ada. Orang-orang begini mah justru masalah membuat dia lebih melejit prestasinya. Ada gitu contohnya Pak Komar, seorang manajer pabrik sepatu mau expand produk sepatunya. Ada 2 marketing yang jago. Dia panggil marketing yang pertama. Saudaraku, pengen bonus besar? Siap, mau Pak. Pengen hadiah? Siap. Gajimu mau dinaikkan? Tentu Pak. Saya utus kamu memasarkan sepatu ke Afrika. Afrika dulu nih. Ke Afrika Pak. Tidak salah tuh Pak kita jual sepatu di sana. Tidak. Berangkat marketing pertama. Begitu sampai di Afrika, lihat orang Afrika nggak ada satupun yang pakai sepatu. Udah, ini mah nggak mungkin. Tipe kayu nih. Dia telepon manajernya, bos, saya mah nggak apa-apa, nggak dapat gaji gede juga, nggak apa-apa, nggak dapat bonus, saya mau pulang lagi. Bagaimana mungkin saya jualan sepatu di Afrika, bos? Kenapa? Orang Afrika nggak ada satupun yang pakai sepatu. Siapa yang mau beli sepatu saya, sepatu kita bos? Saya pulang lagi bos. Pulang. Diutuslah marketing kedua. Ternyata tipenya bola pingpong. Coba lihat nih ya. Pengen gaji besar? Siap bos. Mau naik? Siap bos. Berangkat kamu ke Afrika. Buat apa bos? Masarin sepatu di Afrika. Siap. Kapan berangkat bos? 2 hari lagi berangkat. Seminggu kamu survei di sana. Berangkat. Begitu sudah sampai Ustadz, lihat orang Afrika sama, nggak ada yang pakai sepatu. Cuman dia mah tipenya bola pingpong. Telepon juga ke bosnya. Bos, saya sampai sudah sekarang di Afrika. Ya, gimana rencanamu? Padahal oleh bosnya cuma suruh seminggu. Dia telepon, bos, izinkan saya tinggal di Afrika setahun. Kenapa? Saya mau masarin sepatu di Afrika. Tapi katanya di Afrika nggak ada satupun yang pakai sepatu. Betul bos. Memang di Afrika nggak ada yang pakai sepatu. Karena memang mereka belum tahu apa itu sepatu. Mereka nggak pakai sepatu karena belum tahu manfaat sepatu. Jadi apa rencanamu? Izinkan saya tinggal setahun bos. Saya mau mempromosikan pada orang Afrika. Memberikan pemahaman pada orang Afrika. Betapa indah pakai sepatu. Betapa besar manfaat sepatu dan betapa hebatnya sepatu produk kita. Dan saudara tahu, setahun kemudian
dia memimpin pasar sepatu di Afrika, dan tahun 2009 sudah jutaan orang Afrika bersepatu.